Seorang wanita bernama Mia memiliki kebiasaan unik. Dia selalu melupakan di mana dia meletakkan kunci mobilnya. Suatu hari, temannya bertanya, "Mia, mengapa kamu selalu lupa di mana meletakkan kunci mobilmu?" Mia tersenyum dan menjawab, "Oh, itu hanya cara otakku memberi aku kesempatan untuk berjalan lebih banyak setiap hari." Teman Mia tertawa, "Jadi, ini latihan kesehatan yang terencana?" Mia berkata sambil tersenyum, "Ya, setiap pagi saya memiliki rutinitas, jogging kunci, sebelum akhirnya menemukan mereka di lemari sepatu atau dapur. Sangat baik untuk kebugaran mental dan fisik." Semua teman-teman Mia tertawa bersama, dan setiap kali Mia kehilangan kunci, mereka tahu bahwa ini adalah awal dari petualangan kecil yang menghibur. Di sebuah kafe, seorang wanita bernama Sarah duduk dengan buku catatan dan pensil di tangannya. Temannya bertanya, "Sarah, kenapa selalu membawa buku catatan kemana-mana?" Sarah menjawab dengan serius, "Ini bukan buku catatan biasa, ini adalah kronik kecelakaan lucu Sarah." Teman Sarah penasaran, "Apa yang kamu tulis di sana?" Sarah tersenyum, "Semua hal lucu yang pernah terjadi padaku. Misalnya, tadi pagi, saya mencoba mengambil sepatu yang terjepit di bawah meja dan akhirnya malah terjepret jari kaki sendiri." Temannya tertawa, "Jadi, kamu membuat catatan kecelakaan sendiri?" Sarah mengangguk, "Ya, setidaknya membuat hidup lebih lucu, dan siapa tahu, mungkin nanti saya bisa menerbitkannya sebagai buku komedi." Semua orang di kafe tertawa bersama-sama, dan Sarah melanjutkan untuk menulis kejadian-kejadian lucu berikutnya dalam kronik kecelakaan lucu Sarah. Malam itu, di pesta kostum, Laura tiba dengan pakaian superhero yang cerah. Temannya bertanya, "Laura, mengapa kamu memilih kostum superhero?" Laura menjawab, "Karena hidupku adalah petualangan yang tak terduga, dan aku butuh kekuatan super untuk mengatasi kejutan-kejutan itu." Saat pesta berlangsung, Laura mencoba berdansa tetapi dengan gagahnya terperangkap dalam tirai. Dia berkata dengan polos, "Sepertinya tirai ini memiliki kekuatan magis untuk menarik perhatian superhero." Semua orang tertawa, dan Laura terus menari dengan tirai sebagai aksesori uniknya. Ketika malam semakin larut, teman-teman Laura berkata, "Laura, kamu benar-benar membuat pesta ini lebih menyenangkan." Dia menjawab sambil tersenyum, "Tentu saja, hidup ini terlalu singkat untuk tidak diisi dengan tawa dan kekonyolan. Selamat tinggal, pesta superhero, besok kita akan menjadi pahlawan sehari-hari lagi." Semua orang mengangguk setuju, menyadari bahwa dalam keanehan Laura, mereka menemukan sumber kebahagiaan yang tak terduga. Sarah, seorang wanita yang penuh semangat, memutuskan untuk mencoba yoga untuk pertama kalinya. Saat instruktur yoga menjelaskan pose downward dog, Sarah berkata, "Apakah ini seperti cat pose, tapi dengan sudut pandang yang berbeda?" Semua orang di ruangan tertawa, termasuk instruktur yang mengatakan, "Itu cara yang unik untuk melihatnya, Sarah." Setelah sesi yoga, Sarah memutuskan untuk mencoba memasak hidangan baru. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Ini resep seperti berbicara dalam bahasa asing. Tapi tidak masalah, mari kita coba terjemahkan ke dalam rasa." Akhirnya, hidangan itu menjadi kombinasi aneh tapi lezat yang disebutnya Fusion Culinary Adventure. Saat Sarah membagikan hidangannya kepada teman-teman, dia berkata, "Ini seperti perjalanan kuliner ke planet yang belum dijelajahi, dan kita semua adalah astronot di dunia rasa ini." Semua orang tertawa dan setuju bahwa setiap hari bersama Sarah adalah petualangan yang penuh tawa dan kejutan yang menyenangkan. Di kantor, Emily selalu menjadi sumber keceriaan dengan kebiasaannya yang unik. Suatu hari, dia datang ke kantor mengenakan topi besar yang bertuliskan, "Pikiran terbaik ada di sini." Ketika rekan kerjanya bertanya, "Kenapa kamu memakai topi itu?" Emily dengan serius menjawab, "Agar semua orang tahu bahwa ide brilian selalu bermunculan dari kepala ini, dosa besar jika mereka melewatkan momen eureka saya." Pada jam istirahat, Emily menghibur teman-temannya dengan aksi panggung impromptu. Dia berubah menjadi penyihir kebun dan mulai berbicara pada tanaman di kantin. "Hari ini kita akan membahas cara menghindari serangan ulat di musim semi," ujarnya, sambil merayapi tanaman palem. Semua orang tertawa dan menyadari bahwa kehadiran Emily di kantor selalu membawa kebahagiaan dan gelak tawa yang tak terduga. Di sebuah kafe, Andrea menemukan menu dengan nama minuman yang aneh-aneh. Setelah memilih minuman dengan nama es batu terbang, pelayan bertanya,
Apa yang membuat Anda memilih minuman ini? Andrea dengan senyum cerah menjawab, mungkin es batu ini memiliki mimpi tinggi dan ingin tahu rasanya terbang. Saya merasa perlu mendukung ambisi es batu. Setelah menikmati minumannya, Andrea pergi ke toko bunga untuk membeli tanaman baru. Begitu melihat tanaman dengan bentuk yang unik, dia berkata pada penjaga toko, "Saya ingin membeli tanaman ini. Saya pikir dia bisa menjadi rekan yang sempurna untuk obrolan saya dengan tanaman di rumah." Penjaga toko tertawa dan berkomentar, "Semoga tanaman itu suka berbicara tentang kehidupan bunga." Andrea keluar toko dengan tanaman barunya, yakin bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam keunikan sehari-hari.